Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini pada pembelajaran PPKN. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mencoba sedikit membahas rangkuman tentang materi bab pertama, yaitu hakikat bangsa dan negara. Ini hakikat bangsa dan negara. Ada pengertian dan proses terbentuknya bangsa. Apa itu pengertian bangsa? Bangsa adalah sekelompok orang yang berada dalam wilayah yang sama, ya, begitu. Yang merasa memiliki persatuan senasib yang sama, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama, dan memiliki keinginan yang sama untuk bersatu. Menurut Ben Anderson, bahwa bangsa merupakan suatu komunitas politik yang dibayangkan berada dalam suatu wilayah dengan batas yang jelas serta berdaulat, ya, begitu. Lalu yang kedua, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics, Frederick Hertz mengungkapkan bahwa setiap bangsa memiliki 4 unsur inspirasi. Dalam bukunya Budianto 2006, keempat unsur inspirasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Yang ketiga, keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Yang keempat, keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, atau expertise. Lalu yang ketiga, faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitas. Ya, ini menurut Khotib dan kawan-kawan di 2006. Faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitas. Yang pertama ada primordial. Apa itu primordial? Primordial ini merupakan suatu ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, serta adanya kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Lalu yang kedua adalah sakral. Sakral ini merujuk pada adanya suatu kesamaan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga adalah tokoh. Yang keempat sejarah. Yang kelima Bhinneka Tunggal Ika. Di semboyan ini merujuk pada faktor kesadaran anggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan walau terdapat berbagai perbedaan. Yang selanjutnya perkembangan ekonomi. Yang terakhir adalah kelembagaan. Jadi adanya berbagai lembaga pemerintah dan politik dalam mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada hakikat negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara itu bisa dikatakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Ada juga kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentuk negara, ya. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, ya. Ini ada, dan yang keempat pengakuan de facto atau de jure, ini adalah sebagai unsur tambahan. Yang ketiga, proses terjadinya suatu negara adalah secara alamiah, ya. Ada 4 secara alamiah, ada persekutuan masyarakat atau suku. Ini merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat berkembang menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya hingga menjadi besar dan kompleks, ya. Ada kerajaan, ada negara atau state, dan ada negara demokrasi. Ini menurut Luciarti pada 2007. Proses terjadinya suatu negara juga ada secara faktual, ada secara proklamasi, ada separatis pada situ pemisahan, ya. Jadi suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Yang ketiga, aneksati, itu penguasaan atau pencaplokan, ya, gitu. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain di wilayah negara lain tanpa reaksi atau perlawanan yang memadai dari penduduk setempat. Yang keempat ada innovation. Innovation itu pembentukan baru. Jadi suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah dan kemudian lenyap karena suatu hal, ya. Contohnya negara Kolombia, ya, gitu. Yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia. Yang kelima ada asesi atau penarikan, ya, gitu. Bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Yang selanjutnya adalah cessi atau penyerahan. Terjadi saat sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain atas suatu perjanjian tertentu. Yang selanjutnya fusi atau peleburan. Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami sebuah wilayah, mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru, atau dapat dikatakan suatu penggabungan 2 atau lebih negara menjadi negara baru. Ya, begitu. Oh, belum, ya. Lalu occupati terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki oleh dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu dan dijadikan negara di wilayah itu. Yang terakhir ada pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Kita lanjut selanjutnya, proses terjadinya suatu negara ada secara teoritis, ada teori kontrak sosial, teori kekuatan, teori ketuhanan, teori historis, teori organis, teori hukum alam, dan teori kedaulatan hukum, ya, begitu. Yang keempat, sifat hakikat suatu negara. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Alat untuk itu bisa dikatakan seperti polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Ya, dengan sifatnya yang memaksa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di hadapan akan ditaati sehingga keamanan ketertiban negara pun tercapai. Ada secara monopoli, artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga, sikap mencakup semua, all embracing, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Tujuan negara pada dasarnya
adalah mewujudkan kesejahteraan serta menjamin ketertiban dan keamanan warga negara. Menurut Kahneberg. Ciri-ciri negara di sini katakan ada alat memaksa atau coercive instrument, artinya tidak boleh ada organisasi atau manusia yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang negara. Siapapun, baik organisasi atau manusia yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang dapat dijatuhi sanksi. Yang kedua adalah juang or na, alat-alat atau tata tertib yang memaksa, artinya meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memaksa. Adaptive organization, artinya dibandingkan dengan organisasi lainnya, negara dipandang paling tinggi dan lebih baik bentuk atau kekuasaannya, tujuan organisasinya, undang-undang dasarnya, maupun jumlah anggotanya. Yang keempat, psychogeward, paksaan bersifat fisik, artinya negara dapat memaksakan suatu tindakan lahir yang tampak oleh mata terhadap warganya. Yang kelima, exorbitant rigid, hak-hak luar biasa, artinya negara mempunyai hak yang lebih banyak dan luar biasa. Nah, itulah rangkuman dari bab pertama tentang hakikat bangsa negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat di video-video pembelajaran lain mengenai bab hakikat bangsa dan negara pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.